kasih aja susu botol. Apalagi kalau tidak didukung oleh keluarga, ya, orang tua, suami, tenaga kesehatan, kader. Nah, ambil jalan pintas saja, Bu. Udah, gagallah ASI eksklusif. Ya, kita usahakan ASI eksklusif itu diberikan selama 6 bulan ASI saja. Itu sudah menurut hasil penelitian, ya, menurut teori-teori, dan sudah dibuktikan banyak anak-anak orang yang sukses itu memberikan ASI eksklusif. Buktinya hidup sehat, panjang umurnya. Ya. Nah, jadi masa kritis kita ini juga berkaitan dengan nyawa. Ya, berkaitan dengan nyawa. Kenapa? Ketika kita melahirkan, ya, hidup atau tidak, kita hidup, bisa anak tidak, bisa anak hidup, kita tidak. Kalau salah satunya tidak hidup, tentu menimbulkan masalah. Ya, bagaimana anak kita kalau kita tidak ada? Bagaimana, siapa yang mendidiknya, siapa yang menyusukannya? Nah, bagaimana menyusui juga? Ya, kenapa menyusui dikaitkan juga dengan nyawa? Ya, anak-anak yang diberikan susu kaleng itu lebih cenderung untuk mengalami sakit. Ya, macam-macam sakitnya, sakit usus, diare. Nah, pertumbuhan otaknya juga terganggu. Nah, itu sudah menurut hasil-hasil penelitian. Otomatis maka lebih cepat dia mengalami sakit. Ya, makanya remaja-remaja sekarang sudah banyak yang sakit. Ya, sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu. Kenapa orang tua kita dulu sampai nenek-nenek panjang-panjang umurnya? Ya, panjang dan sehat maksudnya, ya. Nah, sekarang masih 25 tahun sudah mulai sakit, 35 tahun sudah mulai sakit ini, sakit itu, nah segala macamnya. Nah, itu kalau kita bicara tentang menyusui bisa kita kaitkan dari situ. Ya. Nah, begitu juga dengan masa kritis kita mendidik. Ya, tugas seorang ibu yang paling dekat dengan anaknya, jadi ibu yang mendidik anaknya. Ya, kalau ibunya bagus mendidik anaknya, maka anaknya akan baik, ya. Ibu yang bisa melahirkan dengan baik, menyusukan dengan sukses, ya, sampai 2 tahun, kemudian bisa mendidik anaknya dengan baik, baik perkembangan IQ dan EQ, ya, inteligensi otak dan emotional quotient. Jadi soft skill-nya, ya. Nah, begitu juga dengan spiritualnya, maka kita akan mencetak anak-anak yang berkualitas. Kedepannya dengan zaman kita yang seperti sekarang ini, kita memang perlu orang-orang yang berkualitas, ya, Bu, ya. Kalau ibu anak-anak yang lamban-lamban, yang iman nggak ada, nah repot kita ini. Ya, karena kita sebentar seperti ini diserang wabah. Nah, kita diperlukan kekuatan, ya. Nah, kekuatan hati, kekuatan iman, kekuatan ilmu pengetahuan, semuanya. Kalau enggak kita susah, ya, untuk menyaring informasi saja kita sudah pusing. Begitu banyak informasi, entah betul, entah hoak, entah apa. Nah, jadi apalagi kalau kita pikirkan nanti 20-30 tahun yang akan datang, mau bagaimana ini, masa apa ini nanti, ya, generasi ke depan kita. Nah, jadi itulah yang tugas kita lah sebagai ibu-ibu yang sedang hamil untuk menyusui dan mendidik anak yang baik. Ya, begitu juga tugas kader sebagai penyambung, ya, penyambung tangan dari bidan atau tenaga kesehatan. Jadi kita berada di garda setelah bidan. Apa kita? Karena kita langsung berada di komunitas. Ya, bidannya nanti cuma ketemu di puskesmas, sementara ibu hamilnya nggak datang ke puskesmas. Nah, sementara kan kalau kader bisa ketemu di wiritan, bisa ketemu di warung, ya. Nah, jadi selalulah kader memberikan motivasi untuk memberikan ASI eksklusif. Jangan bosan, ya, Bu, ya. Jangan kalau nggak didengarkan, jangan, ya. Nggak apa-apa, itu biasa. Kita dalam memberikan ilmu tidak semua harus didengarkan atau diikutkan. Nah, paling tidak dalam 10 orang nanti ada 6 yang ikut. Nah, udah alhamdulillah. Karena memang sekarang ini angka untuk statistik menyusui, ya, ASI eksklusif memang masih rendah. Jadi di Indonesia ini masih banyak kegagalan ASI eksklusif. Sehingga masih perlu motivasi dan dorongan kita untuk memberikan ASI eksklusif ini. Harus semangat kita, ya, Bu, ya. Nah, semangat kita. Kemudian di sini kita ini kan, nah ini juga kan setiap teguk akan diberikan satu kebaikan. Jadi hal-hal seperti inilah diberikan dengan ibu-ibu muda, nah supaya dia merasa sangat berharga, ya. Saya wanita sangat berharga, payudara saya berharga,
rahim saya besar sekali harganya. Nah, jadi kalau dia sudah tahu itu berharga, tentu dia harus rawat dan harus diberikan kepada yang berhak. Nah, ASI itu hak anak itu. Ya, jadi anak itu berhak untuk dapat ASI. Kalau kita tidak memberikan, nanti kalau dia sudah besar dia minta, gimana cara ngasihnya? Ya, ibu dulu enggak ngasih saya, sekarang saya minta. Waduh, umur udah 15 tahun mau disusukan, gimana caranya? Nah, itu juga susah. Atau dia komen, ibu aja dulu nggak pernah mau ngasihkan saya ASI ibu. Jadi sekarang kenapa ibu minta balasan? Ibu minta saya baik-baik dengan ibu minta saya mendengarkan ibu. Lah ibu aja nggak pernah memberikan hak saya. Nah kalau sudah seperti itu gimana kita mau menjawabnya? Ya. Nah anak-anak sekarang kan kritis ya, pintar-pintar lagi kritis. Pengetahuan mereka dapat banyak dari medsos. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang dia sebut. Ketika dia merasa nggak cocok dengan kita, dia bisa aja mengungkapkan sesuatu yang kita rasa nggak akan mungkin dia mengucapkan itu kepada orang tuanya. Nah, kita bisa lihat-lihat juga bagaimana kenakalan-kenakalan remaja ya. Nah, jadi tidak hal-hal yang tidak mungkin itu kita rasa sekarang sudah menjadi mungkin. Nah, itu yang harus kita berikan. Nah, nanti dengan kita memberikan ASI ini, nah itu sudah suatu jaminan untuk kita. Ya. Bagaimana mungkin kamu menjadi nakal gitu misalnya. Sedangkan kamu diberikan dari ASI, saya ibunya. Nah, kemudian setiap kita berbicara, kita suka menceritakan, ya. Nah, kalau saya suka juga gitu, saya pancing. Kamu dulu kalau mama pulang kerja, nah, nggak sabar itu kalau mau minum, ya sampai di rumah mau disusukan nggak mau, mesti minta-minta. Akhirnya tahu nggak, di tengah jalan dong mama nyusukan, nah, gitu ya. Memang betul kita ini kan. Nah, jadi dulu sekarang orang udah bagus ya pakai mobil gitu ya, jadi menyusun dalam mobil nggak nampak orang. Dulu saya pakai motor ya, belum punya mobil. Nah jadi pakai motor gendong anak minta nyusu, akhirnya berhenti mampir di bawah-bawah pohon ya, neteki dia di situ. Nah saya sampaikan, saya tunjukkan samanya sama dia tempatnya. Nah ini tempatnya ya, berhentilah kita di sini, mama tetekkanlah kamu di sini di bawah pohon ini. Nah, itu juga suatu cara kita supaya anak-anak itu tahu bahwa kita sayang dengan dia. Ya, jadi kalau dia mau kita mau apa dengan kita, misalnya kurang baik lah ya, bersifat kurang baik itu agak mikir juga dia jadi nanti. Ya, sudah seperti itu ibu saya. Nah, walaupun mungkin pengaruh-pengaruh lingkungan itu ada, nah tapi kita lebih mudah untuk membawa dia kembali ke jalan yang benar. Nah, itu penting kita berikan untuk ibu-ibu muda kita, ya. Nah, kemudian di sini juga ya bahwa ASI itu sangat baik untuk kecerdasan otak. Jadi memang ASI lah yang bisa untuk membuat anak-anak kita menjadi cerdas. Ya, nanti pertumbuhan otak akan kita bahas besok. Ya. Jadi 1000 hari ya, 1000 hari itu nanti kita akan bahas besok ya. Nah, jadi kita sebagai wanita itu di sini dikatakan sebagai pendidik ya, pendidik generasi sukses dunia akhirat. Nah, jadi kalau kita katakan bagaimana anak kita, jadi kita jangan menyalahkan anak kita. Ya, jangan kita menyalahkan anak kita. Ibu-ibu hamil saat ini akan menuai nanti sekitar 20 tahun yang akan datang. Nah, kalau anak saya yang paling kecil sudah 20 tahun umurnya sekarang. Nah, jadi kita sudah mulai menuai. Ya, walaupun nanti ada pengaruh-pengaruh lingkungan misalnya. Tapi tetap kita akan membawa kepada kodrat ya, kodrat kita sebagai wanita. Jadi kita akan berusaha untuk menjadi pendidik generasi yang berkualitas dunia akhirat. Nah, ini yang harus kita berikan untuk ibu-ibu hamil. Ya, ibu adalah pendidik utama, perlu ketulusan, kesungguhan. Ya, ibu-ibu yang tidak tulus, tidak sungguh-sungguh, itu ASINya bisa tidak keluar. Nah, jadi tadi saya sampaikan, jadi tidak bisa diinstankan. Ya, bagaimanapun caranya nanti. Nah, kemudian di sini apa yang perlu diberikan kepada ibu-ibu hamil adalah bersyukur. Ya, jadi kiatnya setelah kita berikan pengertian ini adalah bersyukur.
Jadi supaya ibu-ibu itu bisa menerima, ikhlas, menghilangkan stres. Ya Allah, ini orang. Sebentar ya. Kamu ini minta ampun pula. Ya, kita sambungkan. Kalau di rumah begitu dia jadinya. Ya, jadi yang kita berikan tips kepada ibu-ibu hamil kita adalah bersyukur. Ya. Nah, kenapa? Dengan bersyukur kita bisa menerima. Jadi kita ikhlas tentang kehamilan kita. Biarpun kita hanya menyewa rumah peta misalnya ya, ekonomi masih morat-marit atau ini karena pandemi suami di PHK. Namun kalau kita bersyukur, maka nanti kita akan hormon ya. Jadi sirkulasi hormon di dalam tubuh kita akan membaik. Ya, dia akan keluar sendiri. Jadi oksitosin kita nanti akan bekerja dengan baik, ya. Hormon-hormon kehamilan juga akan berfungsi dengan baik. Tetapi kalau kita tidak bersyukur, maka kita akan muncul rasa kecewa, ya. Ini bagaimana kita mau melahirkan, suami dipecat pula, bagaimana ini uang nggak ada, lalu bagaimana kok orang ini saya kepingin melahirkan di klinik yang bagus misalnya, bagaimana ini BPJS nggak punya. Nah, kalau kebanyakan mengeluh-mengeluh seperti itu, ya, maka otomatis kita akan menjadi stres. Nah, di sini dikatakan sesungguhnya jika kamu bersyukur maka nikmat akan ditambah, ya. Nah, kalau tidak maka akan ada ajab-ajabnya apa? Yaitu stres itu. Nanti kalau stres, nah lain lagi kehadiran kita, ya. Orang yang bersyukur akan nampak nanti kita lihat dari wajahnya, ya, cerah, pikiran terbuka, ingin hidupnya tinggi, ya. Kemudian bisa menginspirasi, jadi murah senyum, ya, selalu. Nah, nanti kalau orang hamil bagaimana Bu kita tahunya? Dia sering bertanya, bagaimana sih anak saya, bagaimana sih ini bergerak anak saya keluhannya begini. Nah, jadi kalau orang banyak-banyak bertanya, banyak berbincang-bincang tentang kehamilannya, itu tanda-tanda orang yang menerima kehamilannya. Ya. Tapi kalau orang itu diam, ya, ditanya ada masalah Bu? Enggak. Bagaimana Bu di rumah? Enggak apa-apa. Suaminya bagaimana Bu? Ya enggak apa-apa. Nah, ibu menerima kehamilan ini, nerima. Nah, itu ibu-ibu bisa mengapa namanya, mengorek-ngorek lagi, ya, mengorek-ngorek lagi bahwa ini ibu ini ada apa ya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu nanti ibu bisa, kalau di bidan itu namanya konseling ya. Kalau di kita sebagai kader bertanya-tanya saja, kita bertanya-tanya, kemudian menanya-nanya dengan teman-temannya, tetangganya, atau meninjau-ninjau, survei, ya boleh kita datang ke rumahnya, dilihat. Berarti ibu itu perlu teman untuk bicara. Jadi dia perlu teman untuk bicara. Begitu dia berbicara nanti, nah disitulah kita memberikan rasa bersyukur. Ya, memang tidak semua kehidupan ini harus sesuai. Ya, kalau kita sesuai bersyukur, kalau nggak sesuai ya udahlah. Nah, seharusnya tidak seperti itu ya. Di sini dikatakan bahwa kita harus bersyukur apapun yang kita dapatkan. Jadi kita itu yang dulu ya, jangan dapat nikmat dulu baru bersyukur, tapi harusnya bersyukur dulu, baru nanti nikmat itu akan datang terus. Nah,
Inilah untuk tahapan awal yang perlu kita berikan sebagai pondasi bagi ibu-ibu yang hamil. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam adaptasi fisik dan psikologis dalam kehamilan. Selama kita hamil, selama ibu-ibu hamil akan ada perubahan, ya pasti ya pada perubahan karena kita sedang mengandung. Nah, perubahan itu apa? Ada perubahan fisik, tubuh, ada perubahan psikologis, jiwa. Nah, di sini kita tidak membahas yang lain-lain karena kita konsepnya untuk sukses menyusui. Ya, kita sukses untuk menyusui. Maka kita hanya membahas tentang perubahan di payudara. Jadi payudara selama kita hamil akan mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan untuk bisa menyusukan anak. Nah, kita lihatlah ya, mulai dari kita jangankan hamil ya, sedangkan kita menstruasi saja sudah ada perubahan dalam payudara kita. Nah, karena sirkulasi hormon tadi. Begitu kita tidak jadi hamil ya atau anak gadis misalnya langsung menstruasi, nah perubahan payudaranya menjadi lembek lagi ya, tadinya keras, tegang, sakit, nah, kemudian menjadi lembek. Nah, ketika kita sudah hamil, maka perubahan menetap. Tetap keras ya. Nah, jadi kalau orang melihat, loh, itu kok payudaranya kok besar. Nah, kayaknya kayak orang hamil tuh. Nah, jadi bisa merupakan salah satu tanda-tanda, baru tanda-tanda ya, tanda-tanda orang hamil, tapi belum pasti hamil. Nah, baru tanda-tanda. Bisa kita lihat. Nah, kita juga seperti itu, ya, akan membesar, tegang karena adanya hormon-hormon. Kemudian nanti kita akan lihat di sini. Ya, semakin kita tua kehamilan, maka semakin tegang, semakin besar, semakin keras. Nah, pada hamil di trimester ketiga, jadi kehamilan itu kita bagi 3 bulan, kita sebut dengan trimester ya, atau triwulan 1, 2, 3. 3 bulan pertama, triwulan kedua 6 bulan, triwulan ketiga sampai 9 bulan. Nah, di triwulan ketiga kita lihat itu kalau kita pencet sudah bisa mengeluarkan cairan putih. Itu namanya kolostrum. Ya. Kolostrum ini sangat tinggi sekali zat antibodinya untuk kekebalan. Ya, imunoglobulinnya banyak di sana, jadi jangan dibuang. Ada emak-emak kita bilang kan, oh buang aja, bersihkan. Nah, kalau kita mau menyusukan, keluarkan dulu, buang aja untuk membersihkan payudara. jangan diikutkan ya, jangan dibuang. Nah, apa yang harus kita siapkan sewaktu kita hamil? Keadaan payudara kita yang membesar ini kita perhatikan. Ya, kita perhatikan, nanti kalau kita mau mandi, kita perhatikan di kaca. Boleh kita raba-raba, boleh ya. Kemudian apakah ada benjolan di dalamnya? Boleh kita raba-raba. Nah, kemudian kalau kita baca itu misalnya sadari namanya ya, kita raba. Nah, kemudian kalau kita misalnya mandi, putingnya kita bersihkan. Ya, kita bersihkan putingnya, bisa menggunakan minyak makan yang bersih atau baby oil. Nah, dioleskan di kapas, kemudian kita bersihkan puting. Nah, kalau rutin kita bersihkan, maka kotoran-kotoran, nah, kotoran-kotorannya itu berwarna hitam nanti ya Bu ya, lengket dia di kapasnya itu ya, atau kain kasa ya, di kain kasa. Kalau kapasnya suka lengket-lengket juga di payudara nanti. Jadi kain kasa. Nah, kita kasih minyak baby oil, kita bersihkan puting susu kita. Nah, itu nanti akan kelihatan di kain kasarnya itu hitam-hitam. Nah, itu kotoran-kotoran, ya, kotoran-kotoran yang datang dari badan, ya, kotoran-kotoran dari BH kita. Nah, jadi kita keluarkan. Supaya apa? Supaya puting susu kita tidak tersumbat. Nah, jadi supaya puting susu kita tidak tersumbat. Jadi kalau puting susu kita tersumbat, nanti bisa kotoran-kotoran itu bisa menjadi kerak, berkerak dia. Ya, jadi bukan nasi aja yang berkerak ya, puting susu pun ada berkerak. Nah, jadi kalau nanti puting-puting susu kita tuh berkerak, itu setelah kita melahirkan, kita akan menyusukan, tidak bisa. Air susunya nggak bisa keluar. Nah, kalau air susunya tidak keluar, kita sebut air susu tidak keluar, bayi menangis. Nah, ternyata sudah disumbat. Kalau nanti kita mau menghilangkan kerak-keraknya, nah itu kita paksa, lalu terjadilah lecet. Ya. Nah, jadi tidak bisa. Jadi tidak bisa instan, saya sampaikan tadi tidak bisa instan. Semua harus melewati proses.
Jadi selama masa kehamilan kita harus melenturkan puting susu. Ya, kita lenturkan dengan apa? Dengan tadi membersihkannya. Jangan dikasih sabun. Ya. Jadi putung susu jangan disabun, dia kering. Ya. Nah, kemudian untuk perubahan fisik tadi kita hanya membahas di payudara saja. Kemudian untuk psikologis ini ada tiga trimester ya, 3 bulan pertama, 3 bulan kedua sampai 6 bulan, kemudian trimester 3 sampai 9 bulan. Nah, di tiap trimester ini kita akan mengalami perubahan psikologis. Ya, tadi yang disebut dengan stres antepartum kalau di kebidanan namanya ya. Jadi stres sebelum melahirkan, stres semasa hamil. Nah, di setiap stres ini kita harus mengkompensasikan diri kita. Jadi harus kita lawan. Ya, ibu-ibu harus lawan. Kalau ibu-ibunya bekerja biasanya sih sambil jalan aja melawannya ya. Jadi karena sibuknya bekerja kita lupa. Namun bagaimana kalau ibu-ibu itu hanya di rumah ya? Sudahlah dia sendiri di rumah, suaminya misalnya cuma supir, pulangnya sekali sebulan, dia sendirian di rumah peta. Nah, itu yang kadang-kadang nggak bisa mengkompensasikan. Ya, kemudian muncullah hayalan. Nah, kalau hayalannya benar, kadang-kadang hayalannya nggak benar pula. Ya, belum lagi nanti tidak ada dukungan dari keluarga atau tetangga. Nah, inilah ibu-ibu yang sangat kita sayangkan. Jadi harus didampingi oleh kader. Kader harus melihat, nih ibu nih kayaknya sendirian nih. Tak punya teman nih. Suaminya juga nggak ada. Nah, ini harus sering-sering nih saya dampingi. Ya. Nah, apa yang terjadi di trimester 1? Biasanya kan kita ya mual muntah ya ibu-ibu ya. Nah, jadi begitu dikatakan hamil, nah atau tes pack ya, kemudian ini hamil apa enggak nih? Ya. Nah, ibu-ibu udah mulai cemas nih. Ini saya hamil atau tidak ya? Nah, kalau ibu itu memang yang sangat kepingin hamil, enggak jadi masalah. Ya, dia senang-senang aja. Mudah-mudahan alhamdulillah saya hamil, senang. Ya. Ibu yang menginginkan, nanti bagaimana kalau ibu tidak menginginkan? Ya, bagaimana kalau anak remaja yang belum menikah? Bagaimana kalau dia masih kuliah, belum mau hamil? Ya. Nah, itu semuanya tentu membutuhkan ya dukungan. Jadi di sini juga ayah juga ada psikologisnya. Ayah bangga, oh istri saya hamil. Waduh, saya mau jadi bapak nih. Senang. Nah, tapi apa yang terjadi di sini juga dikatakan ada fase khawatir atau cemas. Ya. Jadi di trimester 1 ini selain fase kecemasan tentang apakah positif hamil atau tidak, yang kedua kecemasan tentang terus bagaimana nanti apakah bisa keguguran, ya. Nah, itu juga mengakibatkan kecemasan. Nah, makanya di trimester 1 ini sering kita sebut sebagai fase penentuan. Ya, fase penentuan. Jadi penentuan untuk bagaimana menerima ya, menerima kehamilan. Nah, kemudian di trimester kedua biasanya ibu makannya udah mulai enak ya. Kemudian ibu sudah merasa nyaman dengan kehamilan, sudah menerima kehamilan. Nah, di sini juga masih ada kecemasan. Ya, anak saya belum bergerak. Nah, di sini dia akan mengalami 2 fase di trimester kedua, ya. Fase sebelum anak bergerak, ya. Fase setelah anak bergerak, ya. Kalau istilahnya kita sebut weakening ya. Jadi pre-weakening atau pasca weakening. Jadi mulai dari trimester 1 tadi sampai anak bergerak, dia mulai cemas. Kok anakku udah gerak-gerak ya? Kok nggak terasa? Nggak ada gerak-geraknya. Nah, itu mulai dak-dikduk jantung. Begitu juga setelah bergerak. Oh, udah bergerak. Senang, ya. Setelah senang, cemas lagi. Ya. Duh. Bagaimana ini? Geraknya benar apa enggak? Normal apa enggak? Ya. Nah, di sini dikatakan juga ya. Jadi bagaimana? Nah, ini dikatakan masa pancaran kesehatan. Jadi di sini mulai, ya. Nanti kalau ibu-ibu kader harus melihat ketika ibu itu hamil 4, 5, 6 bulan, ya, harusnya muka ibu tuh senang gitu, gembira. Ya. Jadi kalau muka gembira itu kan kelihatan ya mukanya tuh ya. Nah, jadi
Kalau misalnya mukanya itu kita lihat tidak gembira, tidak senang, kusut, ya, kusam. Nah, ibu-ibu harus sudah mulai melihat berarti ada stres-stres yang masih belum selesai. Ya, ada stres-stres yang belum selesai. Nah, belum tuntas nih stresnya nih. Apa kira-kira nih stresnya kok belum tuntas? Nah, begitu juga di trimester ketiga. Nah, trimester ketiga muncul lagi stres lagi. Ya, anakku ini apa ya? Laki apa perempuan? Anak saya kan sudah 5 laki semua. Aduh, saya kepingin perempuan. Wah, anak saya 4 perempuan semua. Ini saya orang Batak, kepingin anak laki-laki. Waduh, gimana ini? Laki apa perempuan? Kalau kata dokter sih perempuan juga. Waduh, nah stres lagi. Ya. Lalu bagaimana ini? Saya melahirkannya bisa apa enggak? Ya, kemarin saya melahirkan operasi terus. Bisa enggak nih normal? Kemarin saya diinduksi, sakitnya minta ampun. Bagaimana? Ya, ini bagaimana? Saya nanti bagaimana? Nah, ya, gimana melahirkannya? Oh, katanya rujukannya ke bidan sana, tapi kayaknya bidannya judes. Nah, saya takut. Nah, macam ya. Makanya dianjurkan untuk ibu-ibu sebelum persalinan dia harus berkenalan dengan bidannya. Harus pergi ke klinik bidannya, bersosialisasi ya. Kalau bidan-bidan yang profesional kita juga sudah mengajarkan kepada mahasiswa kita, bagi yang periksa hamilnya tidak dengan dia tidak menerima, ya, tidak menerima dia. Makanya dia mengikuti kepada apanya tadi, pemeriksaan ibu tersebut. Ya, ibu periksa hamilnya di mana? Oh, di sana. Oh, ya sanalah melahirkan. Jadi kita lihat ya, kita lihat di TV-TV kan seperti itu ya. Artis-artis juga begitu ya. Dicari dulu kamarnya, di bawah dibikinkan kamarnya yang indah, dikasih balon, kasih bunga, ya. Nah, berkenalan dengan pegawai-pegawainya. Nah, bagaimana supaya situasi di kamar bersalin itu menjadi nyaman? Bagaimana situasi nanti kamar setelah dia melahirkan menjadi indah, tenang, damai, nyaman. Nah, sehingga nanti si oksitosin kita bisa keluar, ya. Nah, jadi kita sebut ini di trimester kita ini 3 ini adalah masa penantian. Ya, masa penantian. Nah, jadi kalau kita lihat dari 3 trimester ini kan berulang-ulang ibu itu cemas ya. Di trimester 1 tadi lain cemasnya, trimester 2 lain cemasnya, trimester 3 lain cemasnya, ya. Jadi sudah cemas sembuh, cemas sembuh, cemas sembuh. Nah, inilah yang perlu kita dampingi, ya. Supaya apa? Nanti supaya oksitosin kita itu tetap akan ada, ya. Tidak macet dia. Supaya kalau stres-stresnya ini berlanjut sampai persalinan, sampai nipah, sampai menyusui, nah macet dia. Kalau oksitosin itu macet, nanti ibu tidak bisa menyusukan, gagal menyusukan. Kita kan di sini membahas bagaimana sukses menyusui, ya. Nah, bagaimana ibu-ibu masih bisa kita lanjutkan? Masih ada paketnya ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita siapkan ibu-ibu dari gangguan stres ya, setelah menerima dengan ikhlas tadi dan bersyukur kehamilannya, maka kita lihat lagi dalam kehamilan adalah gizi ibu hamil ya untuk persiapan menyusui. Jadi gizi ibu hamil itu juga sangat penting. Sebenarnya faktor yang mempengaruhi itu banyak ya, nanti ada dukungan, lingkungan. Nah, tapi dalam kehamilan sangat penting adalah gizi. Jadi ibu-ibu yang kurang gizi tentunya nanti akan melahirkan anak yang kurang gizi juga. Ya, kalau anak kita kurang gizi, prematur, tentu kita juga akan repot mengurusnya. Nah, tentu dia dalam memberikan ASI juga nanti harus lebih, ya, sehingga kita menginginkan bayi yang sehat, yang normal, ya beratnya berapa nih? 3 kilo ya, 3 kilo ke atas, 3 kilo lebih lah. Nah, jadi karena ada bayi, ada plasenta atau uri, ada cairan, ada rahim, payudara juga perlu ya. Lemak-lemak di payudara itu nanti untuk menghasilkan ASI, darah juga bertambah, maka ibu rata-rata minimal ya paling sedikit itu 10 kilo pertambahan berat badannya. Nah, jadi ibu hamil boleh nimbang-nimbang ya, berapa beratnya sekarang.
Kemudian nanti di trimester ketiga, berarti kehamilan 7 bulan, itu akan bertambah setengah kilo seminggu. Nah, setengah kilo seminggu, setengah kilo seminggu. Jadi ibu-ibu bisa hitung sendiri. Oh, saya saya hamil sampai melahirkan kira 1,5 bulan lagi misalnya. Berarti kalau 1,5 bulan berarti 6 minggu. Kalau 6 minggu kali setengah kilo, berarti saya akan nambah 3 kilo. Nah, kalau nambah 3 kilo minimal ibu sekarang sudah nambah 7 kilo. Ya. Nah, jadi kalau sudah nambah 7 kilo, nanti nambah 3 kilo, 10 kilo itu minimal. Nanti kalau rata-rata ya kita rata-ratakan. Nah, tetapi kalau keadaan kita, berat badan kita overweight, ya kegemukan, itu kita boleh kok. Ya, di sini kan boleh 7 kilo, 8 kilo boleh nambahnya. Nah, tapi kalau kita kurus, ya, maka nambahnya juga harus lebih banyak, 12 kilo. Nah, jadi tergantung daripada berat badan kita juga sekarang. Ya, walaupun nanti per kasus tetap harus ditinjau lagi oleh bidannya. Ya, di dalam penambahan gizi kita selain dari makanan, ya makanan kita juga harus perlu penambahan zat besi, ya zat besi dan asam folat. Jadi di dalam makanan kita itu kalau kita perlu energi ada, kalori ada, vitamin ada, ya makan buah, sayur gitu ya. Nah, kalsium kita makan nanti dari sumber-sumber kalsium misalnya ada. Namun untuk zat besi itu rata-rata di makanan kita itu kurang, ya zat besi dan asam folat. Nah karena itu kita perlu suplemen, ya perlu tambahan dari luar. Nah, kalau di puskesmas atau di bidan itu kan diberikan ya sumber-sumber zat besinya. Jadi silahkan dimakan minimal 90 tablet. Ya, minimal 90 tablet. Nanti cara minumnya juga harus benar, ya enggak boleh pakai kopi, enggak boleh pakai susu. Nah, jadi itu diminum sebaiknya pada saat kita mau tidur. Nah, sekali sehari. Tetap kita melihat kepada sumber-sumber makanan yang tinggi zat besi. Jadi nanti bisa dilihat di internet misalnya atau di buku sumber-sumber yang tinggi zat besi apa ya. Ya, kalau sayur misalnya brokoli hijau ya. Itu sumber-sumber sayuran berwarna hijau. Nah, itu yang kita konsumsi. Karena zat besi dan asam folat ini penting untuk pembentukan sel darah merah. Sel darah merah itu penting bagi ibu untuk dialirkan melalui plasenta ke janin. Nah, dari janin juga penting ya selain dari tumbuh kembang janin, aliran ke payudara. Nah, jadi nanti aliran peredaran darah ke payudara kita lancar, ya alveoli dan ductus kita semuanya lancar, terbuka, maka nanti pabrik susu kita akan siap ya pembentukan air susu. Karena hormon prolaktin yang berfungsi untuk menghasilkan air susu itu pada saat hamil sudah bekerja. Ya, jadi tidak ada nanti udah melahirkan baru di situ mau dibikin, nggak ada. Ya, kalau pabrik harus kerja dulu. Nanti sudah lahir tinggal diambil. Ya, diambil itu diisap oleh bayi. Nah, jadi bagaimana bayi mau mengisap kalau pabriknya nggak ada isi? Ya. Nah, jadi pabriknya itu diisi pada saat kehamilan. Nah, saya rasa ini yang dapat saya sampaikan ya, mungkin memang agak-agak banyak ya Bu ya. Nah, besok kita berbicara tentang khusus ASI ya, apa itu ASI, bagaimana menyusui, bagaimana apa. Kalau ini untuk apa namanya ya, pondasi lah ya, pondasi dalam kehamilan. Nah, untuk sesi ini kita memang tidak mengadakan tanya jawab ya. Jadi bagi ibu-ibu kader dan ibu-ibu ustazah silahkan dicatat ya, karena kita mengingat hari sudah sore dan ini kan Zoom-nya ya, kuotanya juga ada yang dari rumah ya, kalau di kantor gratis mungkin ya. Nah, jadi silahkan dicatat, kemudian nanti bisa juga kalau mau dikirim ke WA supaya lebih cepat besok menjawabnya. Nah, kalau tidak sempat besok, karena besok juga cukup banyak ya materi kita, maka kita sediakan hari Sabtu. Sabtu kita minta pagi ya, supaya agak lebih lempeng kita. Dan ibu-ibu ustazah mudah-mudahan bisa hari Sabtu untuk bergabung dengan kita.
Kita lebih banyak kan tanya jawabnya nanti di hari Sabtu. Terima kasih Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Ida materinya hari ini. Ya mungkin pada sesi ini kita tidak buka tanya jawab dulu. Silakan kepada ibu-ibu semua untuk mencatat pertanyaan yang mau ditanyakan atau mau sharing. Silakan nanti kita akan buka lebih panjang mungkin pada hari Sabtu ya Bu ya, pada sesi terakhir pertemuan kita dengan Pak Bu. Nanti materi akan saya kirim di grup ya Bu, biar semua bisa baca ulang kembali. Yang sudah saya kirim, mohon nanti absennya diisi. Mungkin dokumentasi diberikan kepada ibu-ibu semua untuk membuka videonya, kameranya, biar bisa kita lakukan pendokumentasian. Untuk laporan ini juga, Bu Nurma Juwita, silakan mungkin bisa membuka videonya. Ada yang nangis? Ini ada minta ASI ya. Ya, satu. Senyum ya, Bu. Lagi. Nampakin aja bayinya Bu Nurma, enggak apa-apa. Laisa, Pak bergabung. Adik-adik. Membuat pada hari ini. Kok jangan lagi ya Bu Ida? Itu ada yang nangis. Ini jatahnya harus sejam ya. Ya, terima kasih ya Bu Ibu ya atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Ya, saya sebagai moderator mengucapkan minta maaf pada sesi ini jika ada kata-kata yang salah, kurang pada tempatnya. Semoga yang kita hari ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih ya Bu. Bu, Ya, juga ya. ilmunya. Besok. Bu. Inlet nggak Bu. Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.